Ya karena kita tidak kerja kantoran gitu kan, yang artinya kan tidak ada fixed income. Betul. Gitu kan. Sebagai content creator kan juga ya udah kalau lagi ada masuk, lagi nggak ada gitu. Malah bikin bisnis lagi juga kan. Berdua lagi. Iya, berdua lagi. Ya gimana ya, mungkin memang ada saling melengkapi juga sebenarnya gitu. Di satu sisi sebenarnya saya pengennya udah kamu sama anak-anak aja gitu kan. Ada fase yang kayak gitu ya. Ya ada fase yang seperti itu ya, akhir-akhir ini perasaannya seperti itu gitu kan. Udah aku aja, aku mau kerja segala macam, aku fine kok gitu. Saya nggak apa-apa untuk kerja segala macam. Oke. Udah kamu urus anak-anak karena ya anak lagi umur kecil-kecil kan, lagi butuh banget sama orang tuanya gitu. Cuma ya ternyata kalau Umi penasaran ini, kalau tadi itu kan mungkin perbedaannya di karakter, tapi juga kan berdua kan punya bisnis bareng, kan ya. Jadi couple-planner itu juga kan ada banyak tantangannya kan, kayak urusan kantor kebawa ke rumah, urusan lagi marah di rumah, diam-diaman di kantor, ya nggak sih? Nggak sih? Kita mungkin ya yang kayak gitu ya. Nah kita cerita tentang kita, gitu. Apalagi kayak kita juga kan rapat kadang-kadang di rumah, gitu. Jadi kadang-kadang rumah rasa kantor, kan gitu ya. Istri rasa karyawan, gitu kan, suami rasa bos, bener, rasa karyawan, dibayar gak nih? Iya kan? Nah gimana bisa bertahan sebagai couple planner sampai sekarang? Aduh, gimana ya? Bahkan ya karena kita tidak kerja kantoran gitu kan, yang artinya kan tidak ada fixed income. Gitu kan. Sebagai content creator kan juga ya udah kalau lagi ada masuk, lagi nggak ada gitu. Malah bikin bisnis lagi juga kan. Berdua lagi. Iya, berdua lagi. Ya gimana ya, mungkin memang ada saling melengkapi juga sebenarnya gitu. Di satu sisi sebenarnya saya pengennya udah kamu sama anak-anak aja gitu kan. Ada fase yang kayak gitu ya. Ya ada fase yang seperti itu ya, akhir-akhir ini perasaannya seperti itu gitu kan. Udah aku aja, aku mau kerja segala macam, aku fine kok gitu. Saya nggak apa-apa untuk kerja segala macam. Oke. Udah kamu urus anak-anak karena ya anak lagi umur kecil-kecil kan, lagi butuh banget sama orang tuanya gitu. Cuma ya ternyata kepentok lagi gitu ya. Aduh, saya nyari karyawan kayak aku ya. Ya nggak perlu digaji, kerja 24 jam ya. Susah nih nyari orang seperti ini ya kayak dia. Iya, malah kadang ada situasi yang ya saya jadi content creator. Lah kok yang datang pekerjaannya buat dia lagi gitu. Ada seperti itu. Jadi kayak dia lagi yang harus kerja gitu kan. Jadi ya maaf ya, akhirnya dia juga jadi ikut mengisi gitu kan. Cuma ya udah, kalau di sekarang ini ya akhirnya dia juga udah ikut join lagi. Dan gimana kita di rumah mensiasatinya lebih ke diri aku dulu ya. Aku punya boundaries aja sih Ustadz. Kayak aku bilang ke dia juga, kalau misalnya aku udah take control everything, I will take control of everything. Gitu. Jadi aku nggak mau aku di tahap itu. Jadi kayak saat sudah pusingnya udah next level, aku mundur dikit gitu. Aku langsung nyerahkan ke dia. Ayo, walaupun dia misalnya lupa atau apa, kelarin. Aku lebih nge-push dia untuk menyelesaikan itu. Jadi jangan lagi aku yang menyelesaikan. Aku lebih ke boundaries aja sih untuk sekarang. Jadi lebih banyak memberi ruang untuk Mas Bena ya. Iya. Jadi kayak dulu mungkin kayak dulu banget ya. Dulu aku mikir kayak nggak beres nih sama dia gitu. Jadi yang kayak gue lagi gitu. Nah, kadang kalau egonya lagi naik tuh ada tuh kayak gitu. Bener, gue lagi nih gitu. Cuman kayak akhirnya kita ngomongin lagi nih. Ini aku udah ya, aku sampai sini aja ya. Pasti gitu. Benar. Iya, di kami juga begitu. Tapi kalau Abi memang leadershipnya emang kuat banget. Kalau Umi kan sebetulnya lebih ngikutin, lebih jadi rem aja. Cuma justru lebih ngeri karena Abi kan sering lompat-lompat gak jelas. Sementara Umu juga ngeremnya bingung. Mau pakai rem tangan apa rem kaki. Terakhir udah saya gas aja, lepas aja sekalian. Coba bayangin, tiba-tiba gak pernah cerita apa-apa, saya bilang kita bangun masjid di Jepang. Kaget ya. Terus tiba-tiba lompat lagi, kita ada Islamic Center di Melbourne. Udah di Melbourne aja gitu. Terus enggak, yang terbaru ada di Kanada. Bingung, yang terbaru di mana? Dia nggak tahu tuh. Nggak ada yang tahu. Dan saya bisa buat sesuatu yang istri saya nggak tahu. Jadi saya tuh lebih beyond. Nggak lepas ya. Saya udah lepas aja lah gitu. Daripada pusing, yang penting pulang ke rumah. Sebenarnya mirip juga nggak sih? Dia tuh Bena tuh kelebihannya tuh di ideation sebenarnya Ustadz ya. Dia tuh bisa
dapat perspektif yang orang lain nggak punya gitu ya. Sedangkan kalau aku tuh kayak harus dipancing dulu. Nah jadi memang kalau kita tuh sekarang kerjanya akhirnya ini ide besar dari dia, tapi aku yang kembangin ini tuh bisa sampai mana aja sih gerakannya gitu. Ya kan? Wah, cocoknya sebenarnya iya kalau tahu selah ininya ya sebenarnya enaknya Allah udah puzzling sih. Cuma kita ya nitiknya di mana ya gitu. Nanti ketemunya kami ya di kalau kami mungkin beda-beda. Kami sekitar di 15 tahun pertamanya. Iya. Jadi sabar-sabar kalau sekarang belum 10 tahun. Masih panjang lagi. Kami baru ketemu. Kami baru selesai krisis ekonomi itu di tahun ke-13, 14, 15. Itu mulai agak krisis selesai. Berarti kebayang dari tahun pertama sampai ke tahun ke-15 berdarah-darah. Termasuk juga memahami karakter masing-masing. Nah, itu. Gitu. Sampai di titik ya, oh ya, ini yang dia suka, ini yang dia nggak suka. Cara ngomong sama dia tuh yang pasnya begini. Kalau lagi begini nggak usah gitu. Iya, benar. Jadi nggak tantrum sendiri kan kita. Gitu nggak gitu. Kayaknya 5 tahun terakhir ini kita baru kayak ketemu pola yang pas banget jadi gitu. Enak jadi karena udah jelas gambarnya gitu. Kita udah tahu nih puzzle hilang nih puzzle-nya, kita tahu nyusunnya kemana. Bahkan 5 tahun terakhir ini tuh kita banyak banget yang kita pikirin tuh sama. Padahal belum kita omongin. Kayak saya nonton satu konten, saya kirim. Ustaz Fatih ternyata juga baru nonton konten yang sama, terus baru mengirim ke Umi gitu. Terus mikirin orang yang sama. Mikirin orang yang sama. Umi juga mikirin orang yang sama. Enggak, kalau aku sih mikirin kamu kan mikirin aku. Emang gitu nanti kebentuknya itu, nanti kebentuk. Jadi sabar. Itulah kenapa pernikahan itu ibadah terpanjang karena memang ditemani dengan kesabaran yang panjang. Jadi apa yang Mas Bena rasakan sama Mbak Fendri sekarang itu sebenarnya kayak road to fix gitu. Jadi kayak menuju ke sana gitu. Nah, terus kemarin yang menarik tuh satu lagi karena antum sering ke Jepang, terus saya lihat ada Japan first timer. Ini gimana lagi ceritanya? Ide siapa? Kok Japan first timer gitu? Ide dia. Idenya gitu ya. Mungkin apa ya kalau itu aplikasi nanti. Mungkin siapa tahu ya. Siapa tahu mungkin bisa merasakan. Itu agak lucu ya perjalanan menuju jadi Japan first timer ini ya. Kok Jepang gitu kok sama-sama jadi suka Jepang awalnya. Iya, jadi mungkin kalau dari awal banget ya kita berdua emang soalnya suka. studio kita Jepang. Iya, makanya kayak kita berdua emang suka sesuatu yang Jepang-Jepang gitu ya, makanan gitu, sushi dan segala macamnya. Dan waktu pertama kali honeymoon juga ke Jepang. Gitu, honeymoon pertama kali ke Jepang dan apa ya sangat suka lah dengan vibes-nya. Vibes-nya di sana tuh beda banget gitu. Kayak ini tuh ya negara yang berbeda banget gitu, sangat unik gitu kan. Udah, tapi waktu itu setelah honeymoon habis itu kita udah ya nggak pernah ke Jepang lagi karena udah punya anak segala macam gitu kan. Dan sampai suatu 2024 awal kita dapat undangan untuk kamu sih. Iya, soalnya saya dapat undangan. Itu cerita sedikit itu sebenarnya. Saya dapat undangan untuk ke Jepang untuk campaign fundraising. Itu pada sebuah masjid gitu. Ya, dan waktu itu saya dapat plus one nih, boleh ngajak satu orang gitu. Tapi saya bingung banget mau ngajak siapa. Videografer saya nggak punya paspor, sedangkan udah mepet waktunya. Ngajak teman nggak ada yang bisa semua. Ini cuma satu sebenarnya yang bisa, cuma dia doang yang bisa karena udah siap paspor segala macam. Karyawan spesial. Tapi gimana anak-anak nih gitu? Nggak pernah ninggalin anak-anak sama sekali 9 hari soalnya itu kan. Ya udah ya, ternyata alhamdulillah, yuk udah kita kalau permudah lah gitu, udah akhirnya berangkat berdua. Dan ya disitulah kita banyak ngerasain banyak hal seperti kita jadi ngerasain gimana sih muslim yang tinggal di sana seperti sulitnya apa, makanan halal, sulitnya sholat, ibadah. Kita juga ngerasain sholat Jumat tuh nunggu sampai 3 kloter gitu kan. Dan kita juga banyak ngobrol-ngobrol sama mualaf orang Jepang yang mualaf gitu kan. Dan cerita-cerita mereka tuh sangat inspirational gitu ya. Dan bahkan kita jadi ngerasa kayak, ya Allah, ini hidup di sini segitu challenging, sedangkan kita di Indonesia mudah sekali gitu. Jadi kayak langsung ngerasa, ya Allah bersyukur banget di Indonesia gitu ya. Selama di sana tuh malah bengong, Ustaz. Kita udah nggak memandang Jepang sebagai destinasi liburan lagi sih sejujurnya ya. Jadi kayak kita jalan berdua malam-malam gini. Pertama kayak, kenapa ya Allah bawa kita ke sini ya? Gitu ngobrol berdua. Bengong, ada apa ya? Kenapa ya? Tapi tuh kayak ada kayak keresahan lagi gitu ya, biar muncul kayak ya terus aja. Iya, dan ya karena kita udah banyak belajar juga gitu kan.
Dan kita tuh setiap kita mau pergi ke suatu tempat atau mau liburan, kita selalu harus punya alasan, harus punya purpose-nya kenapa kita liburan ke sana. Jadi bukan cuma sekedar jalan-jalan, tapi harus ada purpose-nya nih, apa kita punya value apa, kebaikan apa yang bisa kita capai di sana gitu kan. Dan ya alhamdulillah 2004 itu bertemulah pertama kali dengan Sensei Sugimoto gitu. Beliau juga kebetulan memang ada di campaign yang sama, kita kenalan, ngobrol-ngobrol, dan kita jadi melihat lebih dekat nih sosok Sensei juga dengan istrinya Ibu Pur gitu. Yang kebetulan Ibu Pur kan orang Indonesia ya. Ternyata pas kita ngobrol cocok banget nih gitu. Kayak sama vibe-nya ya. Iya. Cocok sama Ibu Ubi. Vibe-nya sama-sama heboh. Iya, gitulah. Jadi terus apa namanya, kita juga ngelihat Sensei tuh benar-benar apa ya, pas kita ngelihat ya lo nih Sensei tuh bener-bener mendedikasikan hidupnya untuk 100%. 100% yang handphonenya tuh bener-bener ya udah mau siapa aja bisa nge-WhatsApp dia kapanpun, mau nanya tentang Islam dia akan jawab gitu. Dan pas kita di acara itu, pas kita di acara yang pertukaran budaya itu kan Jepang sama. Oh iya, pas lagi ada acara Sensei juga yang ngerekam kita sampai gini di kursi, bantuin Sensei, sampai gitu. Saya bantu, saya editnya saya kirim gitu kan. Dia bener-bener dia yang punya acara, dia yang sibuk sendiri kayak ya Allah nggak ada yang bantuin kah gitu. Iya, dan bahkan apa namanya Ibu Pur yang cerita juga ya, Sensei kan punya CICC ya itu ya, Chiba Islamic Cultural Center. Ya itu pun kalau sampai nggak ada yang bersihin, ya itu Sensei juga yang bersihin. Ya osek lantai. Iya. Kok ada orang segitunya sama totalitas, Masya Allah, itu sangat-sangat ngena di hati kita gitu, ya. Bukan yang dari lahir Islam gitu. Ya itu ya yang akhirnya awal yang mengetuk hati kita banget, dan kita langsung ngerasa kita bisa kontribusi apa ya, kita bisa kasih kita bisa bantu apa buat beliau gitu. Dan apa namanya, akhirnya di 2025 April ya? Iya. Baru ini ya? April kemarin kita balik lagi ke Jepang, dan alhamdulillah dapat waktu untuk ketemu sama Sensei dan Ibu Pur gitu. Cuma waktu itu kita kembali ke sana udah punya tujuan nih gitu. Kita mau ngomong serius ya, memang Sensei kira-kira kita tuh bisa kontribusi apa nih gitu. Kita pengen siapa tahu dengan ilmu ya sosial media atau apa yang kita punya, apa nih yang bisa kita bantu gitu. Dan ya Masya Allah banget, ternyata hari itu tuh bener-bener Sensei punya waktu cukup panjang gitu. Karena kan biasa susah banget ya untuk temuin Sensei gitu. Kita sampai ikut makan bareng, terus juga pas pulang kebetulan jalannya sama gitu ya. Akhirnya ngobrol lagi di mobil. Nah, cuma cerita menariknya adalah pas kita perjalanan pulang, itu kita mampir ke sebuah taman ya, Sakura. Taman Sakura. Taman Sakura. Gitu. Saya lihat videonya keren banget. Nah, di Taman Sakura itu. Di Taman Sakura itu Bu Pur ngomong. Gimana ngomongnya, Bi? Sini ayo kalian aku fotoin gitu. Terus Ibu udah sering ke sini? Aku nanya kan. Belum pernah. Oh iya, 15 tahun tinggal di sini, aku baru sekali ke Taman Sakura. Hah? Kemana aja? Iya. Ibu lah yang aku fotoin. Ibu Sensei, ayo kita fotoin. Akhirnya kita fotoin. Mau bikin konten nggak? Bikin konten apa? Ayo kita videoin gitu. Akhirnya kita. Konten Amazing Journey itu kalau nggak salah. Iya. Cuma kita beda kota. Iya. Iya, dan apa namanya, ya ternyata mereka berdua pun jarang sekali untuk yang saking sibuknya berdakwah. Betul. Hidupnya untuk dakwah. Iya, dan itu yang sangat apa ya, bikin kita makin ini ya, makin hormat ya. Gitu ya Allah. Terus gitu. Kita juga, misalnya kita nyari cara gimana supaya bisa bantu dia. Kalau misalnya seandainya nih kita pindah Jepang pun gitu. Kan ya nggak mungkin dong main pindah tanpa ada apa-apa. Terus kalau misalnya pindah ke Jepang, misalnya dia nih nyari kerja gitu di Jepang, ya kita tahu apa sih suasana kerja di Jepang seperti apa padatnya. Kalau emang mau bertujuan buat dakwah, nggak mungkin sambil kerja, nggak akan ada waktunya gitu. Jadi kita harus cari cara apa ya yang bisa membawa kita ke sana tapi tetap di jalan dakwah gitu. Ya akhirnya muncullah ide si Japan First Timer ini gitu. Karena kan saya juga di sosial media bikin konten tentang edukasi halal gitu. Nah kayak pas nih gitu. Kita ngeliat Jepang sebagai negara yang sangat unik gitu ya, yang muslimnya juga lagi berkembang sangat pesat gitu, dan banyak sekali muslim yang datang ke Jepang. Tapi tadi masih banyak kurang info tentang makanan halal, sholatnya di mana, dan karena kita punya pengalaman juga udah bolak-balik Jepang itu beberapa kali, kayaknya pas nih untuk kita bikin si platform ini Japan First Timer. Cuma kita pengen targetin
seluruh dunia, makanya kita pakai di Instagram itu pakainya bahasa Inggris. Masya Allah. Jadi bukan hanya buat Indonesia ke Jepang, seluruh dunia yang mau ke Jepang. Keren, betul. Itu bagus. Nah, apa ini jadi Japan First Timer ini isinya apa saja? Lalu kemudian bagi teman-teman yang ingin mendapatkannya, gimana caranya? Aksesnya. Iya, jadi sekarang kita fokusnya di Instagram dulu saat ini. Instagram @JapanFirstTimer. Gitu. Di situ kita kasih edukasi tentang halal travel ke Jepang, kita edukasi tentang halal haram juga di sana seperti apa. Karena kan mungkin kalau yang relate sama orang-orang tuh Jepang itu identik dengan bawa snack yang viral, makanan yang viral gitu kan. Dan banyak orang FOMO akhirnya ke sana langsung cobain gitu tanpa tahu itu halal atau haram gitu. Nah, di situ kita melihat bahwa wah, ini pas banget nih gitu. Ya udah akhirnya di platform kita sharing tentang edukasi, tapi kita juga punya digital product gitu. Digital product ini saat ini kita ada beberapa. Pertama kita bikin namanya Halal Map gitu. Jadi Halal Map ini digital product di mana kita kasih listing restoran-restoran halal mana aja. Se-Jepang. Sekarang udah ada Tokyo dan Osaka. Dimudahkan banget kita. Iya, jadi list restoran halal, tempat beli souvenir-souvenir yang Muslim friendly gitu ya. Tempat sholat pun juga kita cari dan sampai masjid dan juga prayer room gitu ya. Sampai ke waktu sholat Jumat pun kita coba cari tahu gitu. Sampai kapasitasnya karena kan ya itu tadi ada tempat yang sholat Jumat tapi kecil banget gitu kan. Itu info-info yang sisi analytical saya tuh ada di situ gitu. Yang saya tumbahkan itu. Yang membedakan mungkin digital product atau halal maps ini tuh banyak beredar ya Ustaz, tapi di sini Japan First Timer atau JFT kita nyebutnya mencoba punya standar gitu. Halalnya sehalal apa? Maksudnya kan di sana juga halalnya macam-macam kan. Halal friendly. Terus apakah ada yang halal klaim apa, semua informasi itu jelas di Tokyo Maps-nya itu tuh ada. Dan ini alhamdulillah untuk supaya lebih bisa serius dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita tuangkan di sini, Bena juga kemarin baru aja alhamdulillah dapat sertifikasi penyelia halal. Keren. Jadi ambil kelas pelatihan dan uji kompetensi di Indonesia. Dan itu alhamdulillah dibantu sama siapa, Pi? Dari POM juga dibantu sama mereka untuk ikut itu. Jadi kayak Allah kasih kemudahan lagi nih dibantu ini. Terus kita juga timnya sendiri pun dari segi konten halal haramnya selain Bena juga udah tersertifikasi, ada juga teman yang memang konten kreator halal konten kreator, jadi memang udah tahu apa sih halal, apa sih haram, seperti apa, kita udah tahu semua kayak gitu. Dan selain itu kita juga ada service terbaru ya. Iya, kita bikin itinerary juga dan juga ada service custom itinerary ya. Jadi ada macam travel consultant lah yang bisa kita travel consultant. Kita juga berpartner sama teman kita yang sudah berpengalaman di juga sana. Gitu dalam sudah berpengalaman selama berapa? Sekitar 20 tahun sebagai travel konsultan. Jadi misalnya misalnya mau ke Jepang bisa konsul dulu, kita bikinin itinerary-nya, nanti silakan perginya gimana gitu. Iya. Yang di dalam itinerary itu pasti sudah include restoran halal, sholatnya di mana gitu. Jadi udah nggak pusing. Mau ke Ginza, sholatnya di mana ya? Kan banyak yang belum tahu. Karena di Ginza juga kan agak sulit ya mencari tempat. Kalau yang nggak terbiasa ke sana kan, Ginza seluas itu, restoran halalnya juga kan nggak terlalu banyak. Tapi kayaknya dari omong-omongan kayaknya kuat niatnya mau pindah ke Jepang kan. Insya Allah. Dari kebacanya. Kan nungguin Ustaz dulu ya. Ustaz, kita kayak siap Ustaz. Mungkin ada yang di kosin ya dia. Kita ngekos. Bisa sih kalau bareng kita jadi marbot. Pengalaman baru ya. Keren, marbotnya konten kreator. Bisa kebayang. Belum lagi nanti kita ada restoran macanya, ada restoran halalnya kan keren banget. Itu dream banget tuh. Ada calon chef juga tuh di belakang. Zaika ya macam itu udah siap insyaallah. Syami juga ya, Masya Allah. Jadi Mas Bena, dari semua perjalanan yang tercapture ini sebenarnya nanti apa sih yang Mas Bena ingin tinggalkan? Ketika satu saat nanti ajal itu datang, Allah panggil, apa legasi yang mau ditinggalkan? Kalau pernah dari pikir sampai sana, kayaknya saya wafat harus ninggalin sesuatu supaya itu jadi kayak jadi kayak legacy yang dikenang sama orang. Iya betul. Mungkin kalau dari hadisnya kan
amal jariah gitu kan. Amal jariah itu dari mana aja, dari anak yang soleh gitu kan, yang mendoakan. Berarti ya udah nih kita urusan anak ya harus dididik dengan baik gitu kan. Sepasang lagi ya. Betul, Masya Allah ya, aduh, sepasang. Terus juga dari yang ilmu yang bermanfaat. Nah ini mungkin yang saya mikirnya udah gimana caranya, saya udah dikasih ilmu segala macam dari Allah, udah diamanahkan followers dan segala macamnya, saya harus kasih sesuatu yang bermanfaat gitu. Dan ya ilmu di sosmed iya, dan siapa tahu mungkin si Japan First Timer ini adalah salah satu jalan kita bisa memberikan meninggalkan sebuah legacy supaya orang bisa mudah untuk traveling ke Jepang, dan mungkin juga tidak berakhir di Jepang saja gitu. Jepang siapa permulaan. Tahu, ya siapa tahu itu permulaan. Mungkin habis itu ke Melbourne, ke Kanada. Amin ya Allah. Mungkin seluruh dunia supaya jadi menaikkan halal tourism dunia juga yang ya semoga gitu dari apalagi kan perjalanan kan safar kan juga sangat ini ya mustajab juga untuk berdoa. Ya harapannya dari situlah kita bisa memudahkan muslim traveler untuk jalan-jalan, dan semoga bisa tetap ingat dengan makanan halal dan ibadahnya gitu. Masya Allah, keren banget. Ini bukan hanya Jepang, pernah ke Tajikistan, kita aja belum. Bisa cerita Kazakhstan belum. Bisa cerita dikit. Itu lebih lebih unexpected lagi Ustadz ceritanya. Kok bisa ujuk-ujuk ke sana? Biasanya kan Uzbek, ini Kazakh. Ini Kazakh. Betul. Iya, itu nggak di luar rencana kita sih. Itu rencana Allah. Diundang gitu ke sana. Iya. Jadi sekitar 5 tahun lalu berarti ya. 2019 juga. Tahun kita hijrah juga. Di tahun itu ada satu orang yang ngubungin saya gitu. Dia bilang, ya kami dari Kazakhstan, kita punya aplikasi muslim namanya Sajda. Itu aplikasi untuk pengingat sholat, Al-Quran dan segala macamnya gitu kan. Terus yang kalau kita fast forward sedikit, pas kita ketemu di 2025, ternyata pada saat itu di 2019 dia ngirim ke 100 influencer di seluruh Indonesia. Masya Allah. Berharap untuk ngepromoin atau ngenaikin aplikasinya mereka gitu kan. Tapi ternyata dari 100 influencer itu kebetulan cuma saya yang balas. Gitu. Kita nggak tahu itu. Ya kita nggak tahu, kita baru tahu itu pas di sana kan. Jadi saya balas. Apa mungkin mereka menganggap itu hoax? Nggak tahu ya. Iya, Mungkin ya. Tahu ya. Apalagi kan dari negara lain kan, kita sangat tidak familiar gitu. Tapi luar biasa, itu pintu keberkahan. Iya, itu yang saya juga nggak expect gitu kan. Saya ya udah saya balas, terus dia bilang, iya tapi kita budgetnya kecil. Terus saya bilang, udah nggak masalah, udah yang penting jalan dulu aja gitu. Ini kan aplikasi muslim juga gitu. Girohnya juga lagi semangat gitu kan buat muslim. Udah, terus waktu itu ngajak Hawariun juga gitu, dan udah kita promoin aplikasi tersebut, dan alhamdulillah langsung peringkat 1 tuh di Play Store dan di App Store tuh peringkat 1 gitu. Yang ternyata sampai hari ini itu ada sekitar, kalau nggak salah sekitar 400.000 user aktif dari Indonesia gitu. Pokoknya peringkat keempat terbanyak user ya? Peringkat kedua setelah Kazakhstan, Indonesia. Dan Indonesia muslim terbesar di dunia. Harapan mereka yuk ke Kazakhstan gitu ya. Iya, dan ya udah singkat cerita 5 tahun kemudian. Bentar, itu waktu itu orang-orang belum tahu kok Sasha itu dari Kazakhstan ya? Iya, ada komunikasi itu belum kan? tahu mereka. Belum tahu sih kayaknya. Mungkin nggak ada komunikasi itu di videonya. Dan 5 tahun kemudian akhirnya mereka mengundang saya gitu untuk ke sana. Mereka ada project untuk bikin ini, mereka lagi bikin program tutorial sholat gitu dengan berbagai mazhab gitu. Nah dia mau, karena dia user banyak di Indonesia, dia mau bikin yang mazhab Syafi'i gitu. Dia ngajak saya, terus dia butuh modelnya nih. Ya udah saya bawa aja si Hawariun gitu kan. Jadi model sholat. Jadi model sholatnya. Hawariun sama Dena gitu. sama istri. Dia maunya ngajaknya udah sama istrinya juga diajak gitu. Udah Masya Allah kita udah hampir nggak bisa tapi hampir nggak jadi. Ke Jepang soalnya. Pas kita ke Jepang. Cuma dia kekeh banget, pokoknya harus tungguin Bena pulang gitu. Semuanya udah kita ke sana, dan ya Masya Allah banget gitu. Di sana kita disambut langsung sama mereka sebagai foundernya. Jadi selama di sana itu ternyata mereka menonaktifkan ini ya pause dulu operasional kerjanya untuk nemenin kita selama di sana. Yang kita pikir benar. Itu yang kita nggak expect ya. Yang kita pikir ke sana ya udah buat syuting gitu, habis pulang. Buat kerja aja gitu. Ternyata kok 9 hari, ngapain 9 hari? Ternyata kita dibawa jalan-jalan segala macam, dan itu selama itu kita benar-benar bersama CEO-nya, CTO-nya, CMO-nya disetirin setiap hari. Dan kita baru pertama kali ya, maksudnya kita ketemu sama saudara muslim kita dari negara lain, dan ternyata saat kita punya sesuatu yang
perjuangan yang sama. Perjuangan yang sama itu enak banget, nyambung banget gitu. Jadi selama 9 hari kita di sana ya, Ustadz, kita tuh selalu pulangnya malam banget karena apa? Ngobrol. Itu ngobrolin Islam, ngobrolin tentang umat gitu, tentang perbedaan di Kazakhstan, di Indonesia dan sebagainya gitu. Jadi kayak kita bingung kayak kita tuh nggak kenal kalian, kita tuh beda banget backgroundnya, tapi kenapa kita senyambung ini ya, sampai heran sendiri gitu. Dan iya, Masya Allah. Dan mereka itu kita bisa bilang apa ya, contoh nyata bagaimana seorang muslim yang baik memiliki perusahaan atau amanah yang besar dari Allah ya. Jadi di Sajda itu tuh mereka nggak ada ads, jadi forever no ads. Dan mereka hanya dari subscription aja. Income-nya dari subscription. Mereka ada subscription tambahan kalau misalnya mau, dan nggak ada advertise, nggak ada iklan. Nggak ada iklan, tapi kalau misalnya ada yang mau donasi juga boleh. Gitu. Ya, dan benar-benar kayak, maksudnya bukan yang ya CEO, sampai aku ngomong ke CEO-nya gini, namanya Almas kan, Almas kamu kan CEO ya, kamu kan harusnya sibuk, kenapa kamu nganterin kita terus? Aku ngomong gitu Ustaz, kayak gitu. Ya enggak, aku emang udah ngeblok waktu aku buat nyambut kalian, buat di sini, biar kalian nikmatin Kazakhstan seperti ini. Dan budaya Kazakhstan itu tuh mereka sangat menerima tamu, karena kan mereka bangsa yang nomaden. Menarik banget sih sebenarnya Kazakhstan tuh buat besok yuk. Tadi kenalin sama mereka, Masya Allah. Iya, boleh. Isinya orang-orang baik, orang-orang berilmu, dan pemandangannya indah kan. Masya Allah, indah sekali. Dan maksudnya kayak dan gimana ya, kita tuh nggak pernah punya pengalaman yang kayak lagi perjalanan nih dari kota ke gunungnya, itu sepanjang perjalanan tuh mereka ngomonginnya tuh kayak hadis, ayat, tapi tuh bawaannya tuh kayak casual banget, kayak gak menggurui. Tiba-tiba kayak ngomong, tahu gak sih gini oh ya, jadi kita kayak lecture gitu setiap hari. Setiap hari tuh obrolannya Allah. Iya, Allah terus. Sampai kita juga sempat bikin video bareng ya, cuma belum kita post. Gimana sih sebagai CEO mereka bisa dia bisa apa ya, punya tim tuh yang orientasinya tuh Allah semua. Ini kan kelihatan ya orang-orangnya ini. Apa jawabannya ya? Tunggu videonya. Kapan tayangnya? Kapan ya? Nah itu karena proyeknya mereka mungkin ya insya Allah bentar lagi rilis. Nah baru nanti pas rilis baru kita tayang. Iya, jadi tapi itu benar-benar pas pulang dari sana tuh di airport tuh kita nangisnya tuh udah kayak kehilangan saudara ya. Sampai Alfa ya. Bentuk hubungan jiwanya. Hawarian tuh juga nangis banget, sedih banget, karena benar-benar kayak kita mungkin nggak pernah diperlakukan sebaik itu sama seseorang gitu. Benar-benar kayak definisi memuliakan tamu tuh contohnya tuh seperti itu gitu. Kita nggak pernah digituin, jadi kayak Masya Allah, makasih gitu. Dan saat itu juga kita tuh lagi ada masalah juga ya, Bi ya. Lagi ada cobaan lah. Kayak Allah itu di timingnya. Jadi seakan-akan kayak ini dihibur sama Allah. Iya benar. Benar. Jalan-jalan hiburan. Benar. Itu jadi kayak ya gitu deh. Allah baik banget sih sebenarnya. Tanya aja kurang sabar. Harus lebih sabar lagi. Mas Lena, makasih banget. Ini dari mulai pertemuan pertama, dari mulai gonjang-gonjing di keluarga yang kecil ini, kemudian sampai akhirnya menemukan pelan-pelan formatnya, sampai akhirnya kemudian diundang ke beberapa negara untuk kemudian bisa mengambil value ya, Jepang, Kazakh, dan mungkin nanti akan diundang lagi di Kanada, di Melbourne dan seterusnya ya. Teman-teman jangan lupa harus di-download, diambil aplikasinya nanti, dan sekarang di-follow dulu Instagramnya Javan First Timer. Saya sudah follow ya, dan saya lihat wah ini manfaat banget, dan saya doakan itu akan besar. Amin. Dan akan diakses oleh banyak negara. Ya, dan itu bukan hanya untuk Jepang, nanti untuk negara lain, sehingga campaign halal itu berkah, halal itu menenteramkan, itu pun akan menjadi jalan untuk terhantar hidayah. Iya, amin. Ya. Amin. Keren Mas, lanjutin perjuangannya ya. Akur-akur. Insyaallah. Ya, akur-akur, saling support, dan mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan terus bikin konten-konten yang banyak mengedukasi dan menginspirasi ya. Jadi termasuk yang seneng dengan kontennya Mbak Fendri kalau udah bagian masak-masak makanan sehat buat anak-anak. Gitu. Seneng banget. Iya. Karena banyak makanan-makanan beracun di luar. Iya benar. Tapi itu jarang sih
edukasi gitu ya. Karena kadang-kadang kan yang namanya makanan ya, gaya hidup hari ini jadi lifestyle tapi nggak pernah memperhatikan kehalalan, kesehatan, apalagi buat anak-anak ya. Betul. Masya Allah. Terima kasih Mas Bena, Mbak Fendra. Sama-sama Ustaz. Jazakallah Sehat terus. Silakan selamat dinikmati. Ini bukan imitasi. Oh iya. Apalagi aksesori ini bisa. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa di-share ya dan di komen juga ya. Semoga Makasih. bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.